Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya sayangi dan yang saya banggakan, murid-murid TKR SMK Negeri 1 Pulau Rakyat yang sebentar lagi akan melaksanakan prakrin di kelas 12. Nah, berikut ini Bapak beritahu bagaimana cara atau teknis pengisian dari jurnal atau identitas diri untuk prakrin tahun 2021 di periode kedua ini. Jadi sebelum kita beranjak ke sana, disepakati dulu bahwa kemarin sudah diadakan sosialisasi bahwa yang boleh mengikuti prakrin adalah siswa-siswa yang telah memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan kemarin. Salah satunya adalah telah melaksanakan prakrin di periode sebelumnya pada saat kelas 11. Yang kedua, itu sudah naik kelas ke kelas 12 dibuktikan dengan raport. Dan kemudian yang ketiga adalah telah menyelesaikannya permasalahan atau tunggakan-tunggakan administratif di SMK. Jadi yang pertama tadi buktinya melalui sertifikat prakrin, yang kedua syaratnya itu melalui raport, dan yang ketiga melalui kartu atau iuran SPP yang dibuktikan dengan kwitansi. Oke. Nah, nanti pada link komentar atau deskripsi itu akan diberi link atau tautan untuk mendownload file yang berupa Excel. Jadi filenya nanti berupa Excel, itu silahkan di-download kemudian diisi. Dan di sini akan diberitahu bagaimana teknis pengisiannya. Jadi tampilan filenya nanti seperti ini. Nah, itu kalian tinggal di-download nanti melalui Google Drive. Nah, kemudian ini saya beritahu, Bapak beritahu bagaimana cara mengisinya. Nah, ini supaya kelihatan, di zoom dulu. Nah, ini sudah terus bahwa ini adalah biodata siswa prakrin SMK Negeri 1 Pulau Rakyat tahun pelajaran 2021-2022. Jadi nanti saya silakan sediakan pas fotonya juga. Pas fotonya ini 3x4. Jadi harus menyediakan paling sedikit 3 fotonya dengan latar sesuai dengan tahun lahirnya. Tahun lahir ganjil atau tahun lahir genap. Oke. Nah, ini data siswanya, silakan diisi. Ini saya contohkan. Misalnya data siswanya, nama siswanya itu adalah Ahmad Ardian. Nah, kemudian kelasnya, kelas berapa? Kelas 12 TKR 4. Dan NIS-nya adalah 123456. Nah, kemudian nomor handphonenya, tempat tanggal lahir dulu. Tempat lahirnya ada di Medan, 21 Juli tahun 1997 misalnya. Nomor handphone ini diisi dengan syarat itu dengan ketikan 4 spasi. Contohnya kayak gini, seperti ini. 0812 08 0182. Nah, contohnya seperti ini. Jadi setiap 4 angka kemudian diberi spasi, 4 angka diberikan spasi. Nah, kompetensi kaliannya itu nggak usah diganti lagi karena sudah sesuai dengan jurusan kalian, teknik kendaraan ringan otomotif. Nah, kemudian yang B itu data orang tua atau wali. Nah, ini pertama data ayah, nama ayah. Terus di sini nama ayahnya misalnya Sumarno. Nah, kemudian pekerjaannya apa? Pekerjaannya misalnya karyawan. Kalau karyawan, kalau petani dibuat petani, kalau pengusaha dibuat pengusaha. Alamatnya di mana? Alamatnya ini harus lengkap ya. Alamatnya misalnya di Desa Bangun. Nah, Desa Bangun kan ada dusunnya. Dusun 1. Lagi Kecamatan Pulau Rakyat. Nah, misalnya seperti ini. Nah, kemudian nomor handphonenya juga seperti tadi 4 ketikan, kemudian spasi. Misalnya 0812 0821 misalnya. Nah, kemudian nama ibu ini dibuat sesuai dengan nama ibu kalian, itu ditulis nama lengkapnya. Misalnya namanya adalah Sutisna misalnya. Kemudian pekerjaannya misalnya pekerjaan ibu rumah tangga, ditulis ibu rumah tangga. Nah,
Kalau ibunya karyawan ditulis karyawan ya. Nah, alamatnya bagaimana? Nah, kalau alamatnya sama dengan ayah, itu tinggal kamu ketik sama dengan, kemudian klik kolom alamat orang tua tadi yang di atas, alamat ayahnya. Klik. Nah, muncul seperti ini baru di enter. Nah, itu berarti menyamakan sel atas dengan sel bawah. Nomor handphonenya bagaimana? Oh, nomor handphonenya diketik seperti yang tadi lagi, 0812, misalnya 0812 2180 misalnya. Oke. Nah, selesai data orang tua. Nah, untuk bagi siswa, ini mohon maaf yang orang tuanya sudah tidak ada, misalnya ayahnya tidak ada, atau tinggal ibunya saja, atau ayahnya saja yang masih hidup, itu nggak usah ditulis dua-dua. Nah, nggak usah ditulis almarhum, kosongkan aja. Nah, tapi seandainya ayahnya sudah tidak ada, nah ini nama ibu dipindahkan ke atas, dan biodatanya diganti ke atas semua. Jadi ayahnya nanti tinggal kamu ganti menjadi ibu, nama ibu, dan ini dikosongkan kolomnya nggak apa-apa. Jadi supaya mengantisipasi halaman-halaman berikutnya, karena halaman berikutnya akan menyesuaikan dari halaman pertama ini. Oke, selanjutnya nama Dudi. Nama Dudi ini adalah nama bengkel tempat kamu magang. Nah, nama Dudi itu nama dunia usaha dan dunia industri. Misalnya PKL-nya di bengkel angin ribut misalnya, bengkel angin ribut. Nah, bengkel angin ribut lamanya di mana nih? Di Pulau Rakyat Tua misalnya. Tulis di sini Pulau Rakyat Tua. Tulis dusunnya, dusun berapa? Harus lengkap ya. Dusun 1 misalnya. Nah, nomor teleponnya bagaimana? Nah, nomor teleponnya itu kamu ketik sama seperti das, nomor telepon kepala bengkel atau pemiliknya. Misalnya nih, ini pemiliknya, nomor handphonenya 0812 0812 0218 misalnya. Nah, kemudian pembimbing atau pimpinannya siapa namanya? Nah, misalnya pemimpinnya adalah namanya Roman Syahputra Marpaung. Nah, Marpaung. Oke, nah sudah selesai. Kemudian, nah itu kemudian kalau sudah selesai kamu print rangkap 2. Kemudian setelah di print, nah dijilid warnanya sesuai dengan kelasnya. Kalau kamu 12 TKR 1 itu warnanya warna merah. Kalau kamu 12 TKR 2 warnanya warna hijau. Kalau kamu 12 TKR 3 kamu warna kuning. Jadi ingat ya, merah, hijau, dan kuning. Jangan dibalik-balik, merah, hijau, dan kuning sesuai dengan kelasnya. Nah, kemudian, nah inilah semua sudah tertera di sini. Jadi semua mengikuti halaman pertama. Jadi halaman pertama aja yang cukup kamu isi. Nggak usah yang lain-lain. Nah, ini seperti ini. Ada tulisan tanda tangan dan tanda tangan. Ini ibu kamu dan ayah kamu. Ini silakan tanda tangankan ke ibu kamu dengan syarat orang tuanya suruh baca dulu perjanjian-perjanjian yang di atas di sini. Nah, setelah dibaca semua baru ditandatangani. Nah, kemudian ada lagi ini surat perjanjian juga. Nah, ini yang menggunakan materai. Nah, karena menggunakan materai, ini materainya nanti ganti ya, bukan materai 6.000 lagi, tapi materai 10.000. Karena udah nggak ada lagi materai 5.000, 6.000. Nah, udah. Nah, jadi beli materainya berapa, Pak? Nanti beli materainya berarti karena ini rangkap 2, satu untuk ke sekolah, satu lagi nanti untuk ke bengkel. Oleh sebab itu maka harus menyediakan 4 materainya. 4 ya, 4 materai 10.000. Nah, kemudian materainya di mana, Pak, ditempel? Di tulisan yang ada tulisannya materai ini. Nah, ditempel di situ, bisa menggunakan lem, bisa menggunakan air. Nah, kemudian ditandatangani dengan syarat tanda tangannya itu harus mengenai materai. Jadi tanda tangannya agak dibesarkan atau agak dikesampingkan. Yang ayahnya tanda tangannya miring ke abang, miring ke kanan. Ini yang amat tadi nama siswanya ini agak sedikit dimiringkan ke kiri. Pokoknya harus dikenakan di tanda tangani itu materainya. Materainya ditempel dulu baru ditanda tangani. Nah,
Kemudian ini ada surat pernyataan yang berikutnya, ini orang tua yang menyatakan surat pernyataan itu menggunakan materai juga. Materainya masih sama, menggunakan materai 10.000. Jadi nanti silakan dicari materai 10.000-nya di kantor pos atau di toko-toko ATK. Materainya 10.000. Nah, kemudian sama seperti yang di atas tadi, ditempelkan materai baru ditandatangani dan harus materainya kena juga ditandatangani. Nah, berikutnya ini adalah nanti daftar nilai. Setelah kamu selesai itu akan diberi nilai oleh pihak studinya. Nanti ini di sini sudah tertera nama siapa pimpinan studinya. Instruktur itu siapa? Instruktur itu adalah mekanik kamu. Selama ini kamu kerja sama siapa? Kalau mekanik dengan kepala bengkelnya sama, ya udah tulisannya namanya sama. Dan ini tulis tempat kamu magang di daerahnya, bisa daerah Kisaran, Pulau Rakyat atau Rahuning. Kemudian tanggalnya, tanggal pemberian nilai. Dan pada saat pemberian nilai ini harus ditandatangani dan ditempel. Nah, berikutnya ini adalah jurnal harian. Nah, jurnal kegiatan harian. Nah, di sini ada jurnal kegiatan harian. Nah, ini setelah kamu print, nanti silakan kamu fotokopi sebanyak seperlunya. Biasanya kalau durasinya selama 4 bulan itu sekitar 100 lembar perlunya. Jadi nanti setelah ini di print, ini difotokopi dulu. Difotokopi 100 lembar baru dijilid tersendiri. Nah, ini teknis pengisiannya nanti silakan kamu tanyakan kepada guru pembimbing praktiknya masing-masing yang nanti bertugas mengantar kamu ke bengkel itu. Jadi nanti ada guru pembimbingnya masing-masing. Dan ini absen. Absen ini nanti dipegang sama ketua grup masing-masing. Oke, mungkin itu aja yang bisa Bapak sampaikan. Untuk cara downloadnya nanti, download file ini silakan kamu lihat link deskripsi di bawahnya. Nah, tapi sebelum kamu download, ada baiknya kamu subscribe dan like serta share komen di YouTube channel Bapak ini. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.